baik, jangan lupa minum vitamin dan makan yang teratur. Oke, berarti hari ini semuanya cukup ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, tolong itu ada tisu di bagian bawah, bersihkan dulu, jangan ada makanan di atas meja, bersihkan samping-samping ya. Nah, ya. Nah, oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mohonkan kepada ketua kelas untuk memimpin membaca doa belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila wa alhiqna bis sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau nanya dulu nih. Di minggu sebelumnya kita udah belajar apa saja? Desa. Pengertian desa. Oke. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan dari materi pembelajaran kita, yaitu membahas mengenai kota. Nah, jadi ada pun indikator pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu adalah menjelaskan pengertian dari kota. Terus yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri dari kota. Dan yang ketiga adalah menganalisis unsur-unsur dan potensi dari kota. Serta yang terakhir yaitu mengklasifikasikan bagaimana perkembangan dari kota. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum memasuki dari inti pembelajaran kita, Ibu akan memberikan soal pretest untuk mengetahui daya serap awal kalian sebelum pembelajaran kita dimulai. Oke, satu orang tolong majukan ini. Waktu kalian untuk menjawab soal diberikan waktu 5 menit dari sekarang. Jangan lupa kalian tulis nama dan kelas dan dikerjakan individu. Oke, yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah semuanya? Sudah. Oke, sebelum memasuki, Ibu akan memutarkan video pembelajaran yang terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai kota. Kalian silakan simak dengan baik dari video pembelajaran. Kawasan ini merupakan kawasan dasar
Jakarta yang telah banyak melakukan pembangunan yang cenderung ke arah memberikan kenyamanan kepada masyarakat, terutama bagi pengguna transportasi umum di Jakarta. Dalam penghargaan STA ini, ada beberapa kriteria yang menjadi penilaian, di antaranya berupa visi, konsep, dan eksekusi yang dijalankan setiap kota, dan dinilai oleh dewan juri yang terdiri dari lembaga-lembaga dunia seperti Institute for Transportation Development Policy, Bank Dunia, dan International Council for Local Environmental Initiatives. Jakarta berhasil memenangkan penghargaan STA mengalahkan beberapa kota besar di dunia seperti Auckland, Bogota, Frankfurt, Moskow, dan San Francisco. Pada tahun lalu, Jakarta menduduki posisi kedua. Nah, pada tahun ini, Jakarta benar-benar bisa mendapatkan kalimat yang pertama. Selain menjadi penghargaan STA yang pertama, Jakarta juga menjadi kota pertama di kawasan Asia Tenggara yang meraih penghargaan ini. Penghargaan ini diberikan kepada kota Jakarta karena Jakarta telah menunjukkan komitmen, kemauan politik, serta visi dalam bidang transportasi berkelanjutan dan pembangunan kota. Dan keberhasilan ini juga diraih melalui berbagai upaya yang berkelanjutan di bidang transportasi. Contohnya adalah mengintegrasikan mikrobus atau angkot dengan layanan Transjakarta, di mana 10 operator angkot sepakat untuk bergabung dengan Transjakarta, dan Jaklingko memungkinkan warga berpindah moda transportasi menggunakan mikrobus dan bus Transjakarta dengan tarif tetap dalam waktu 3 jam. Selanjutnya, Jakarta juga mampu menghadirkan kereta Jakarta dan MRT Jakarta yang telah menjadi momentum besar bagi sistem transportasi publik di Jakarta dan mengintegrasikan layanan transportasi baik fisik maupun pembayaran. Hal ini terbukti dengan dibangunnya stasiun dan rute Transjakarta yang terintegrasi dengan MRT Jakarta, MRT Jakarta, dan mikrobus. Nah, itu terintegrasi itu artinya terhubungkan dengan MRT. Stasiun kereta api, airport. Jadi menghubungkan Pemprov langsung DKI ke Jakarta daerah. juga telah melakukan penataan kawasan transportasi publik di beberapa area stasiun kereta KRL komuter lain. Revitalisasi kawasan stasiun kereta KRL bertujuan memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi pejalan kaki, khususnya bagi para penumpang kereta untuk menuju stasiun kereta atau penumpang yang baru turun dari kereta lanjut pindah moda transportasi lainnya. Pada tahap awal, kawasan stasiun kereta yang ditata dan direvitalisasi adalah stasiun Tanah Abang, stasiun Juanda, stasiun Pasar Senen, dan stasiun Sudirman. Bahkan Pemprov DKI Jakarta juga sudah mengubah fungsi terowongan Kendal menjadi pedestrian yang nyaman bagi pejalan kaki, dan kini terowongan Kendal merupakan jalur transit yang nyaman dan menghubungkan 3 stasiun kereta, yaitu stasiun KRL Sudirman, stasiun MRT Jakarta, dan kereta menuju depot stasiun BNI City. Nah, ini kereta api. Mungkin nanti akan ada di tempat kita. Ada bus listrik yang ramah lingkungan, menggantikan bus Transjakarta dengan bus listrik telah dilakukan uji coba pada tahun ini. Kedepannya Transjakarta menargetkan akan mengubah semua angkatannya menjadi bus listrik yang ramah bagi lingkungan. Selanjutnya adalah pembangunan jalur sepeda permanen. Pembangunan jalur sepeda permanen di kawasan Sudirman Tamrin merupakan bentuk perhatian dan keberpihakan Pemprov DKI Jakarta dalam memfasilitasi para pesepeda yang akhir-akhir ini jumlahnya meningkat dengan pesat di kota Jakarta. Jalur sepeda permanen di
sepanjang Jalanan Sudirman Tamrin dibangun sepanjang 11,2 km dan lebar 2 meter, terbentang dari Bundaran Senayan hingga Bundaran Hotel Indonesia. Jalur sepeda permanen sepanjang 11,2 km ini memang hanya akan melintasi di sepanjang ruas Jalanan Sudirman Tamrin saja. Akan tetapi Pemprov DKI Jakarta juga sudah berencana mengembangkan jalur sepeda permanen lainnya, totalnya sepanjang 578,8 km untuk beberapa wilayah Jakarta. Namun pembangunan jalur sepeda tersebut tentu saja akan dibangun secara bertahap. Nah, semoga ya ke depannya Kota Jakarta yang sudah banyak meraih penghargaan dari pihak luar negeri akan lebih baik lagi dalam segala bidang dan terus berperan sehingga menjadi kota termaju di dunia. Baiklah teman-teman, demikianlah informasi tentang Kota Jakarta yang telah meraih penghargaan kota terbaik di dunia yang telah saya sampaikan. Harapan saya bisa menambah wawasan bagi kita semua dan vlog ini menjadi tontonan yang berguna. Untuk itu jangan lupa beri like, saran, dan tanggapan di kolom. Yang tadi kalian lihat itu adalah kawasan bagaimana daerah perkotaan. Nah, ini mungkin berbeda jauh dengan kota kita, di tempat kita, karena kalau di Jakarta ini adalah bagian dari ibu kota mana? Iya, Jakarta itu adalah ibu kota negara Indonesia. Jadi memang untuk saat ini prioritas pembangunan dan kemajuan teknologi itu memang banyak dikembangkan di wilayah Jakarta. Karena Jakarta merupakan pusat dari kota sentral kota di Indonesia kita, di negara kita. Nah, di akhir tahun yang lalu, Ibu juga sudah sempat berkunjung ke Jakarta dengan menggunakan beberapa fasilitas yang tersedia. Hal ini membuktikan bahwa nyamannya kita bertransportasi itu dengan menggunakan fasilitas umum itu sebenarnya lebih efektif. Waktu itu tidak macet, pertama, kita bisa tepat waktu. Yang kedua, keamanannya dan kebersihannya itu sudah terjaga. Biasanya ada petugas-petugas yang menjaganya seperti itu tadi. Makanya fasilitas negara itu bisa berkembang, bisa bertahan di sebuah wilayah karena perawatannya. Nah, fasilitas itu harus dirawat dengan baik. Terkait dengan kota, kita membahas kota. Apa yang kalian lihat dari video tadi? Dari segi pembangunan, apa yang kalian lihat? Pusatnya pembangunan, apa lagi? Adanya keramaian, ada manusianya, ada hukumnya, ada masyarakatnya, pusat perbelanjaan, ada pusat perbelanjaan juga. Nah, lihat juga lagi tatanya seperti apa, penataannya seperti apa? Rapi, teratur, tertib. Iya, betul. Nah, jadi sebuah kota itu sebenarnya memang menjadi halayak bagi kenyamanan untuk masyarakatnya. Nah, semua ini dari apa yang kita pelajari mengenai kota ini sebenarnya sudah terintegrasi, terhubungkan dengan ayat suci Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa adanya kota. Pada surah Al-Hajj ayat 45, di mana dijelaskan, di sini Ibu bacakan, berapalah banyaknya kota yang kami telah membinasakannya, yang penduduknya dalam keadaan zalim, maka tembok-tembok kota roboh menutupi atap-atapnya, dan beberapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang kini tidak ada penghuninya. Artinya gini, pada masanya
manusia yang begitu zalim dengan alamnya, ini akan tidak menutup kemungkinan akan roboh, akan hancur. Nah, itu terintegrasi dengan ayat Al-Quran yang sudah dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dari video ini tadi akan kita kaitkan dengan beberapa materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini Bu akan menjelaskan materi. Yang pertama adalah pengertian dari kota. Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah, administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Sistem kota adalah sekelompok kota-kota yang saling tergantung satu sama lain secara fungsional dalam satu wilayah dan berpengaruh terhadap wilayah sekitarnya. Di sini menjelaskan bahwa kalau secara singkat, kota itu merupakan wilayah yang super sibuk. Banyak kesibukan yang terjadi di dalamnya dengan kondisi masyarakat yang heterogen. Artinya masyarakat yang berbeda-beda pekerjaannya. Struktur ruang perkotaan. Ini kawasan dari gambar ini menjelaskan bagaimana kondisi kota. Namun ini kotaknya diambil dari di luar negeri, tidak di Indonesia. Pengertian dari kota menurut Pak Bintaro, kota adalah sebuah kesatuan bagi kehidupan manusia yang diberi tanda dengan hadirnya kepadatan penduduk yang sangat tinggi, serta ditandai dengan adanya strata ekonomi yang heterogen, bercorak materialistis. Jadi orang-orang kota itu pada dasarnya materi, yes, apa? Manajemen. Nah, waktu adalah uang. Jadi segala sesuatu, segala hal aktivitas itu dilakukan secara efektif agar bisa menghasilkan materi atau menghasilkan keuangan. Kalau menurut Santos, kota adalah sebuah pemukiman yang cukup besar, padat, dan permanen, serta terdiri dari berbagai macam kelompok individu yang sifatnya heterogen dari segi sosial. Artinya ada macam-macam bentuk dari masyarakatnya. Yang kedua adalah bagian dari ciri-ciri kota. Yang pertama adalah dari segi fisik kota. Ini bisa kita saksikan tadi pada video. Ada mempunyai gedung pemerintahan, terus ada juga gedung hiburan dan perkantoran, terus mempunyai lahan parkir yang cukup. Lahan parkir di kota itu jarang ada di jalanan atau di bagian atas. Biasanya mereka menggunakan di bawah tanah. Parkiran itu di bawah tanah untuk memanfaatkan lahannya. Terus mempunyai sarana olahraga untuk masyarakat. Nah, ini mungkin di tempat kita juga sedang dikembangkan. Seperti tadi ada jalur apa untuk bersepeda? Nah, jalur sepeda itu kan ada di tempat kita, insya Allah ada. Kalau di daerah Pekalongan itu juga sudah ada untuk jalur sepeda. Karena bagian dari sarana untuk olahraga. Terus mempunyai daerah terbuka seperti taman yang berfungsi sebagai paru-paru kota. Jadi sebuah kota itu minimal dari paru-paru kota untuk menyuplai oksigen di kawasan kota. Mempunyai hunian rumah yang dapat digunakan masyarakat berekonomi rendah, sedang, dan elit. Terus mempunyai alun-alun. Nah, ini alun-alun kota. Yang kedua adalah ciri-ciri dari kota berdasarkan masyarakat kotanya. Masyarakatnya bersifat individualisme dan egois, dimiliki oleh mayoritas penduduk kota.
dengan penduduk desa. Rasional itu apa? Ada yang tahu? Bersifat apa? Ya betul, masuk akal. Jadi ada istilah itu dalam bahasa itu ada rasional, ada irasional. Kalau rasional itu adalah hal-hal yang selalu dikaitkan dengan masuk akal. Tidak percaya dengan adanya mitos. Salah satunya. Jadi segala sesuatu hal dikaitkan selalu dengan teori, dengan pemikiran-pemikiran yang logika. Nah, tidak dikaitkan dengan jarang percaya dengan hal-hal mitos. Itu adalah salah satu ciri dari masyarakat kota. Terus mempunyai sekresi keruangan. Penduduk kota sering sedikit melonggarkan norma-norma agama. Artinya karena masyarakat di kota itu heterogen, banyak macam-macamnya, sehingga masyarakat kota itu norma-norma agama yang dianutnya sedikit lebih longgar. Artinya tidak semuanya bebas dalam artian tetap menganut ada aturan di dalamnya, ada peraturan. Makanya biasanya di kota itu penjagaan seperti kayak satpol pp, terus satpam di setiap gang, di setiap pintu masuk perumahan-perumahan itu selalu ada sistem keamanan. Karena tingkat kriminalitasnya pun juga tinggi di daerah perkotaan. Lagi unsur-unsur kota. Unsur kota itu ada dari unsur fisik, itu meliputi kesuburan tanah, iklim, cuaca dan topografi. Terus ada dari unsur sosialnya, ini merupakan hubungan yang menimbulkan keserasian dan ketenangan antar penduduk. Terus ada dari unsur ekonomi, yaitu meliputi semua fasilitas atau sarana yang mendukung kegiatan ekonomi, misalnya pasar, toko, dan tempat perbelanjaan. Dan yang unsur keempat adalah unsur budaya, yaitu seni dan budaya yang bisa membawa corak kehidupan masyarakat kota, misalnya adalah gaya hidup yang sangat simpel biasanya. Orang kota itu dia tidak begitu ribet dengan aturan-aturan dan adat yang sangat mengikatnya. Kalau di daerah pedesaan, nah kemarin pembahasan kita yang di minggu sebelumnya, ini sangat berbeda unsur budaya. Kalau budaya itu dikembangkan secara natural untuk di desa, sedangkan di kota budaya itu adalah salah satu cara masyarakat untuk mempertahankan kebudayaan dengan belajar. Artinya ada pusat pembelajaran tersendiri untuk belajar budaya, budaya. Dari potensinya, kota juga memiliki potensi sosial seperti adanya organisasi, lembaga swadaya dan masyarakat. Artinya kalau di kota, organisasi tertinggi itu biasanya ada tempatnya di kota. Ranking tertinggi adalah organisasi atau lembaga swadaya. Potensi ekonomi, misalnya bank, pasar, swalayan, toko, nah ini merupakan dari potensi ekonomi, di mana dari misalkan bank sentral dunia atau bank sentral negara itu biasanya ada di ibu kota negaranya. Jadi ada letaknya di kota. Kalau ibu persempit contohnya, misalkan kita di Kabupaten Kaping, sentral kotanya itu adalah di Rantau kota. Nah, di situ adalah sentral kota dari Kabupaten Kaping, di mana ada fasilitas bank sentral, terus ada juga fasilitas perkantoran seperti kantor bupati dan kantor-kantor lainnya yang merupakan pusat dari pemerintahan di daerah kita. Itu
itu adalah namanya kota. Kalau di desa itu tidak ada, cuma ada perangkat desa. Yang selanjutnya adalah potensi politik, yakni adanya aparatur di pemerintahan yang tugasnya mengatur kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir adalah potensi budaya, yakni unsur seni dan budaya yang bisa menyemarakkan kota, misalnya karnaval, pentas seni dan pendidikan. Jadi kalau kalian pernah jalan-jalan ke kota Yogyakarta, Yogyakarta itu adalah sebuah kota yang fokusnya di bidang pendidikan. Jadi di Jogja itu banyak sekali kampus-kampus, tempat mahasiswa untuk menuntut ilmu. Selain itu, pentas seni juga setiap malam itu diselenggarakan di alun-alun Malioboro. Itu disediakan sebuah panggung besar, mahasiswa, masyarakat, budayawan itu bebas diberikan kesempatan untuk menampilkan kreasi seninya. Jadi sampai jam 2 dini hari di Jogja itu sangat ramai kondisinya. Kenapa dikatakan sangat ramai? Karena waktu itu ibu sampai di Jogja jam 2 dini hari, turun dari bis, itu sangat ramai, seperti habis maghrib, seperti di malam. Makanan-makanan baru datang, orang jualan itu baru datang, baru berjualan ketika di jam-jam itu tadi. Sangat banyak. Di sekeliling kota itu banyak sekali orang-orang berjualan. Nah, artinya konteksnya ketika dini hari pun bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi dari kotanya. Lanjut lagi masuk pada bagian klasifikasi kota. Nah, klasifikasi kota berdasarkan dari jumlah penduduk. Ini ada jumlah nominal, bukan nominal. Ada kategori dari kota kecil. Kalau kota kecil itu antara berapa? 20.000 sampai 100 jiwa. Jadi kalau kotanya, dikategorikan kota kecil, itu jumlah penduduknya hanya di kisaran dari 20.000 sampai 100.000. Kalau masih misalkan 10.000, berarti itu bukan kota, masih dikategorikan desa. Desa yang maju. Masih ingat desa maju apa? Desa swasembada itu kapasitas penduduknya di bawah dari 20.000 jiwa. Selanjutnya adalah kota sedang. Kota sedang antara 100 sampai 500 jiwa. Itu kota sedang. Kota besar antara 500.000 sampai 1 juta jiwa. Metropolitan ini Jakarta masuk dalam kategori metropolitan. Antara 1 juta sampai 5 juta jiwa. Untuk megapolitan ini adalah lebih dari 5 juta jiwa. Nah, ini sangat banyak. Contohnya adalah Jakarta. Nah, bisa dilihat di Jakarta itu 9 juta 787 jiwa. Nah, Bandung. Nah, ini sangat bisa kita bandingkan antara Jakarta dengan Bandung. Ini berapa kali lipat? Mungkin 3 kali lipat dari Jakarta. Jadi sangat padat jumlah kawasan tersebut. Tangerang lebih dari 100 juta jumlahnya. Ini berdasarkan dari jumlah penduduk sektornya yang dilihat. Namun klasifikasinya juga bisa dilihat dari
kelompok 1 Ibu Duta baca mana? Klasifikasi kota berdasarkan tingkat perkembangannya. 1. Tingkat teopolis, suatu wilayah berkembang menjadi kota baru. 2. Tingkat polis, suatu kota yang masih memiliki sifat agraris. Yang ketiga, tingkat metropolis, suatu kota besar yang perekonomiannya sudah mengarah ke industri. 4. Tingkat megapolis, suatu wilayah perkotaan yang terdiri atas beberapa metropolis yang berdekatan lokasinya sehingga membentuk jalur perkotaan yang sangat besar. 5. Tingkat trianopolis, suatu kota yang kehidupannya sudah dipenuhi dengan kerawanan sosial seperti kemacetan lalu lintas dan tingkat kriminalitas tertinggi. 6. Tingkat metropolis, suatu kota yang berkembang menuju pertumbuhan. Contoh kota Jakarta, Singapura, dan Hong Kong. Nah, perkembangan dari tingkatan perkembangan ini, kota ini ada klasifikasinya. Klasifikasi itu berdasarkan tingkatan-tingkatannya. Jakarta, ibu kota negara kita, ini sudah masuk dalam tingkatan nekropolis. Nekropolis itu adalah suatu kota yang berkembang menuju keruntuhan. Makanya, seperti yang kita ketahui bersama, ibu kota negara akan dipindahkan ke mana? Di Kalimantan Timur. Nah, akan dipindahkan ke wilayah Kalimantan Timur. Namun, secara administrasi, segala infrastruktur yang ada di Jakarta itu tidak dihancurkan. Artinya tetap berjalan sebagaimananya, namun ada porsi-porsi pembagiannya. Jadi rencananya kalau tidak ada perubahan dari apa yang sudah diberikan oleh pemerintah, Jakarta itu tetap menjadi kota Jakarta, bagian dari kota negara Indonesia, namun lebih kepada sektor perindustrian. Jadi industri besar itu tetap ada di situ, ada yang tidak dipindahkan ke Kalimantan. Artinya di Kalimantan ini rencananya difokuskan untuk wilayah perkantoran. Ini untuk berurusan kenegaraan. Ada tamu dari luar negeri misalkan datang ke Kalimantan. Karena istana negara akan dibuat juga di Kalimantan. Istana negara untuk kepresidenan, nah ini juga ada. Namun istana negara di Jakarta ada dari Rombongan tetap ada. Karena kalau kita lihat dari negara-negara lain, negara-negara tetangga, ini juga pernah mengalami seperti di negara kita. Artinya ada pemindahan ibu kota negara. Jadi bukan sesuatu yang asing. Negara-negara lain juga melakukan hal-hal yang seperti itu. Salah satu negara yang berada kotanya, kota Lagos. Kota Lagos itu adalah salah satu kota yang ada di Trianopolis. Kemacetannya itu luar biasa. Jarak 50 kilo itu ditempuh dengan waktu 8 jam. Saking padatnya jumlah dari alat transportasi. Jadi alat transportasi di sana itu sangat banyak sekali. Jadi kalau ibu melihat dari video kemarin itu, ibu melihat di video sebenarnya video mengenai kota Trianopolis itu siswa dia berangkat dini hari dari jam 2 dini hari agar bisa sampai jam 7.30 di sekolahnya. Karena saking padatnya jalan itu. Jadi rata-rata masyarakat di Lagos itu menghabiskan 30 jam di perjalanan itu dari satu titik. 30 jam di jalan itu saking padatnya. Karena kecepatan dari masyarakat penduduknya itu sangat padat 3 kali dari Amerika. Jumlah penduduknya sangat padat. Ujung-ujungnya kebiasaan ketika kota itu sudah maju melewati masa
masa-masanya sudah masuk di fase Hierapolis, itu akan masuk ke nekropolis. Sebenarnya kalau dibandingkan antara Jakarta dengan kota Jakarta dengan Lobos itu tadi masih mending Jakarta. Karena Jakarta itu 50 km itu bisa ditempuh waktu dengan 5 jam. Berarti ada selisih waktu dengan negara tadi. Kalau di negara tadi 50 km memerlukan waktu 8 jam, kalau di tempat kita kurang lebih 5 jam. Itu pun juga kesabarannya harus luar biasa. Makanya kalau masyarakat yang sudah terbiasa dengan kondisi macet, ini biasanya akan berpengaruh pada tingkat psikologis jiwa. Jadi beda dengan kota yang ini lancar transportasinya. Selanjutnya adalah klasifikasi kota berdasarkan dari fungsi. Kelompok 2 mau dikasih bacakan. Klasifikasi kota berdasarkan fungsinya. 1. Kota pusat produksi. Kota yang memiliki fungsi sebagai pusat produksi atau pemasok, baik yang berupa bahan mentah, barang setengah jadi maupun barang jadi. Contoh kota: Surabaya, Gresik, dan Kota. 2. Kota pusat perdagangan atau central trade and commerce. Kota yang memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan baik domestik maupun internasional. Contoh kota: Hongkong, Jakarta, Tokyo. 3. Kota pusat pemerintahan politika kapital. Kota yang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan atau sebagai ibu kota negara. 4. Kota pusat kebudayaan cultural center. Kota yang memiliki fungsi sebagai pusat kebudayaan. Contoh kota Yogyakarta dan Surakarta. Jadi kota pun juga diidentifikasikan berdasar klasifikasinya. Dari klasifikasi fungsinya seperti kayak Yogyakarta dan Surakarta itu adalah merupakan dari pusat kebudayaan. Banyak bangunan-bangunan bersejarah, terus kebudayaan yang identik kita jaga kebudayaannya dan dilestarikan, itu juga banyak terjadi. Nah, berdasarkan pertumbuhannya, kota yang berawal dari pusat tambangan ini Balikpapan, Bontang, dan CPU. Kota Tembagapura merupakan kota-kota yang berasal diangkat dari pusat pertambangan. Kalau perkebunan itu Bogor, Bandung, dan Subang. Sedangkan pusat berawal dari pusat administrasi atau kerajaan Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dan Cirebon. Ini bagian dari sejarah pertumbuhannya. Jadi sebuah kota itu, sebuah wilayah bisa berkembang menjadi kota yang maju, itu harus bisa dilihat dari sejarahnya seperti apa. Contoh kecil kita datang lagi di kabupaten kita. Kabupaten Tapin, kotanya adalah kota Rantau. Rantau kota itu memiliki sejarah yang sangat panjang jalannya. Di mana proses dari administrasi daerah, perkantoran pada zaman kolonial Belanda itu memang pusatnya di daerah kota Rantau. Pusat bagian dari perlindungan para pahlawan kita untuk memperjuangkan
tadi merupakan penjelasan dari buku. Selanjutnya kita akan memasuki fase penilaian atau penugasan kelompok. Di sini kalian dibagi menjadi 5 atau 6 kelompok. Ini sudah ada. Kita tetap menggunakan model pembelajaran snowball flowing, di mana kalian akan melemparkan bola pada kelompok yang lain, di mana setiap bolanya ini sudah diisi pertanyaan. Dari pertanyaan yang ada di dalam bola, kalian disuruh untuk mengidentifikasi dan menjawab pertanyaannya, yang nantinya bentuk dari pertanyaannya itu bisa kalian tuliskan secara manual di LKPD, dan juga kalian buat bisa berupa PowerPoint ataupun video dengan menggunakan handphone ataupun laptop yang sudah tersedia. Nah, jadi ada 2 bentuk kalian mengumpulkan tugasnya nanti, berupa tulisan manual dan juga berupa file. Oke. Nomor 1 dulu. Silakan beri jumlahnya. Kalian lemparkan pada kelompok 1. Diskusi nanti, jadi 20 menit cukup, oke? Ya, boleh. Tulis jawabannya ke dalam kertas, sehingga di bagian PowerPoint. Bisa menggunakan handphone juga bisa. Ya, silakan.
Contohnya kelompok perwakilan kelompok yang lain siapa? Kelompok selanjutnya ya sudah. Oke, kita masuk pada fase presentasi. Setiap kelas, setiap kelompok mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Dimulai dari kelompok 1. Ibu persilakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas geografi mengenai pengertian kota. Saya sebagai moderator Elsa Fabiani dan teman saya sebagai operator dan sebagai penyampaian materi kita Aulia Mursalina. Hello everybody, and you're watching the presentation from the group 1. Risma, Nurjana, Aulia Mursalina, Elsa Fabiani, Aulia Mursalina, dan Toto Wisnani. Welcome back to Open Yoga Class. Apakah kalian semangat mendengar presentasi dari kelompok kami?
Anda simak penjelasan kalian untuk mengetahui definisi kota. Menurut alat Silber, kota adalah suatu lingkungan yang sama dengan kota juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang prinsip membentuk suatu sistem sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, kota adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama dan pertanian dengan penggunaan fungsi kawasan sebagai pelayanannya pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Sedangkan menurut Louis Wirtz, kota adalah lingkungan yang berbentuk relatif besar dengan kepadatan tinggi, memiliki luas area terbatas, serta pada umumnya bersifat non-agraris. Nah, karena sudah kami jelaskan beberapa dasar kota menurut budaya dan para ahli, maka kami akan membuka sesi tanya jawab nih. Apakah mengatakan? Kalau bertanya sesat bicara. Ada pertanyaan apabila yang bertanya atau menambahkannya. Ayo. Dipersilahkan. Saya ingin bertanya. Baik, dipersilahkan. Kenapa sih bisa disebut kota? Terima kasih atas pertanyaannya. Dengan saya jawab, kenapa bisa disebut kota? Orang setuju bahwa kota adalah wilayah padat penduduk dan bekerja. Kota menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan transportasi. Sekian. Apakah bisa dimengerti? Kalau semua bisa. Oke, selanjutnya kita ke kelompok 4. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Apa perbedaan antara desa dan kota? Izinkan saya menjawab. Kota adalah suatu wilayah yang dikembangkan secara administratif, sedangkan perkotaan kita terbatas pada penetapan administratif. Baik, apakah bisa dimengerti? Izin menambahkan, Boleh. saya silakan. Aspek perbedaan kota dan desa. Jumlah penduduk kota padat sedangkan desa sedikit. Lingkungan kota terdapat polusi dan terdapat penduduk. Sedangkan di desa asli di kota industri dan desa. Sedangkan desa adalah secara kota sedangkan desa menggunakan strategi sosial yang di kota sedangkan desa mobilitas sosial yang lokal di pola interaksi kota mempunyai dalam masyarakat sosial seluruh sosial kota sedangkan desa sendiri dari administrasi sosial kota sedangkan masyarakat. Baik, terima kasih atas penambahan dari kelompok 4 tentang perbedaan desa dan kota. Baik, selanjutnya untuk kelompok 3. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Apa perbedaan kota dan perkotaan? Izin menjawab. Desa merupakan suatu wilayah di mana sistem adat istiadat dan norma yang berlaku masih kuat dalam sistem penduduk yang agraris. Sedangkan kota merupakan suatu wilayah yang sudah mengalami perkembangan dengan sifat-sifat penduduk yang non agraris. Baik, apakah bisa dimengerti kelompok 3? Bisa. Kesimpulannya, kota merupakan kawasan permanen penduduk heterogen dan secara umum bersifat non-agraris. Fungsi kawasan berupa pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kalian sudah paham kan dengan definisi atau pengertian kota? Sekian dari kami dari kelompok 1. Salah hilaf mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh iya, kami itu panggilnya nih. Yang satu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dina yang telah memberikan waktu kepada saya. Tanpa basa-basi, saya Rabiatul Adawiyah dan ini Rabiatul Adawiyahnya satu lagi menjadi operator dan saya menjadi moderator dari kelompok 2 yang akan memandu jalannya presentasi diskusi tentang ciri-ciri kota. Ya, dimulai dari sebelum dimulai izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2 karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Ya, dimulai dari teman yang tepat ada di sebelah kiri saya. Setelah perkenalan, kami ingin menampilkan yayat kita terlebih dahulu. Jadi kita apa, guys? Berjuang dengan Barbari, juara dengan Anggun Wi, kelompok 2. Kelompok 2. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke materi yaitu tentang ciri-ciri dari kota. Bisa dilihat pendahuluannya, ciri-ciri kota ada 2 bagian. 1, ciri-ciri fisik kota. 2, ciri-ciri non-fisik kota. Ciri-ciri pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Ustaz Fatimah. Dipersilakan. Ciri-ciri kota merupakan dasar menjadi kota merupakan ciri kehidupan atas dasar tenang dan berganti ciri-ciri yang baru. Ciri-ciri suatu kota dikelompokkan ciri-ciri fisik bahwa kota berdiri pada pusat pemerintahan. Pemerintahan suatu kota ditandai dengan pemerintahan yang besar dan tinggi. Bangunan tidak menjadi bangunan berantai dan lantai atau tinggi. Kota dikelola oleh agama dekat masuk pemerintahannya. Hal ini karena kota di Jawa bukan hanya berasal dari pemerintahan saja dan agama. Setiap kota meninggalkan aturan yang pada masa lampau memiliki banyak fungsi. Memiliki banyak standar perekonomian seperti pasar tradisional, pasar modern, swalayan, pasar terkenal, pasar pertemuan yang memiliki tempat lain. Memiliki lahan tempat parkir, hal ini terjadi karena banyak kendaraan melintas di kota setiap hari. Di mana dua ruas jalan sehingga berjualan lahan memiliki masyarakat secara budaya dan kota. Contoh, selain olahraga, kota industri perempuan, permainan dan lain-lain.
perumahan elit, perumahan kelas menengah, apartemen, perumahan umum, kawasan dapur, hingga kawasan umum. Ya, ciri-ciri yang kedua yaitu ciri-ciri kota non fisik. Untuk teman saya yang satunya, Nur Azhar tadi persilakan. Ciri-ciri non fisik kota. Latar belakang atau beraneka ragam. Hal ini karena kota banyak didatangi penduduk dari berbagai daerah, perbedaan karakter, budaya, kegiatan sehari-hari bercampur dalam pikiran. Hubungan sosial bersifat selektif atau pemberdayaan. Latar belakang budaya berbeda dan tidak memiliki ikatan darah membuat komunikasi dan hubungan yang mengarah pada kedorongan mencari keuntungan. Norma adat dan sudah tidak dapat lagi meningkat, apalagi karena masyarakatnya beda lagi. Norma adat yang dibawa oleh pendatang tidak sama dengan norma adat atau maupun pendatang dari daerah lain. Pola pikir masyarakat ternyata lebih rasional, bentuk atau lebih banyak mendapatkan pola pikir rasional daripada memakai intuisi atau perasaan. Dalam menentukan keputusan, maka lebih banyak melihat faktor sesuai rasio. Cenderung mudah egois dan individualis. Kehidupan yang keras dan persaingan yang tinggi di berbagai bidang kehidupan membuat kota cenderung mementingkan dirinya sendiri dalam menentukan suatu keputusan. Keasikan dengan teknologi membuat kepekaan sosial menjadi rendah. Munculnya segregasi keuangan, pemisahan yang menimbulkan pengelompokan atau kompleks tertentu. Contoh pemisahan yang berawal dari kesamaan nasib. Orang kaya cenderung mengelompok dengan orang kaya dan sebaliknya. Segregasi dapat dilihat dari munculnya kompleks kepentingan yang berbeda. Terima kasih untuk Ustaz Fatimah dan Nur Azhar yang telah memberikan dan menyampaikan materi dari ciri kota. Kepada teman-teman yang ingin bertanya boleh diangkat tangannya, jangan kakinya, karena itu sangat brutal. Oke, silakan. Silakan untuk kelompok 3. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, ciri-ciri kota dikelompokkan menjadi 2 yaitu ciri-ciri fisik dan ciri-ciri sosial. Sebutkan contoh ciri-ciri fisik kota. Ya, izinkan kami berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari kakak yang cantik ini. Adanya tempat parkir bagi kendaraan memadai, adanya sarana rekreasi, orang baik, terdapat sarana terbuka seperti alun-alun, seperti adanya gedung-gedung pemerintahan dan perdagangan. Terima kasih atas jawabannya. Apakah ada yang bertanya lagi? Silakan untuk kelompok 2 dulu. Kelompok 1. Maaf. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa masyarakat kota cenderung egois dan individualis? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sudah dapat? Mungkin saya menjawab, masyarakat kota cenderung menjadi egois dan individualis karena kehidupan yang keras dan persaingan yang tinggi di berbagai bidang kehidupan yang membuat penduduk kota cenderung mementingkan dirinya sendiri dalam menentukan suatu keputusan. Apalagi di zaman sekarang yang masyarakatnya terasingkan dengan teknologi kepekaan siswa menjadi rendah. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Untuk kelompok silakan. Saya adalah pelajar dari kelompok 4 ingin bertanya, menjelaskan tentang hubungan sosial yang bersifat beragam. Bisa saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Hubungan sosial bersifat sosial atau pemberdayaan latar belakang budaya yang berbeda dan tidak memiliki ikatan darah membuat komunikasi dan hubungan yang berhubungan mengarah pada dorongan mencari keuntungan. Jika pertanyaannya sudah terjawab semua, saudara Ustaz Fatimah akan menyimpulkan tentang ciri-ciri kota. Kesimpulan ciri-ciri kota. Para kota berumur
dapat membahas diri sendiri dan harus pada orang lain. Kemungkinan untuk mendapatkan kinerja lebih sebelum dilakukan daripada ijazah. Tetapi adalah perubahan silakan menyampaikan. Sekian dari saya kelompok 2. Saya meminta maaf atas kekurangan dan kelebihan. Jika kekurangan itu berarti ada di teman-teman saya dan kelebihan ada dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, selanjutnya kontrol 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Nur Umami yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi hari ini. Adapun anggota kelompok saya ada Dewi Asana, Adijah, Miftah Wadina. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah menyanyikan yel-yel. Green gacor yel-yelnya. Bukan kelompok biasa. Kalau kamu punya nyali, Oke, selanjutnya menyampaikan materi. Saya persilakan untuk teman-teman saya menyampaikan materi. Unsur-unsur fisik yang meliputi kesuburan tanah, iklim, cuaca. Unsur sosial yaitu merupakan hubungan yang menimbulkan keserasian dan ketenangan antar penduduk. Unsur ekonomi yang meliputi sarana yang mendukung kegiatan ekonomi, misalnya pasar, toko. Unsur budaya yaitu budaya atau seni yang bisa membawa corak kehidupan masyarakat lokal, misalnya gaya hidup. Unsur-unsur fisik yang meliputi kesuburan tanah, iklim, cuaca. Unsur sosial yaitu merupakan hubungan yang menimbulkan keserasian dan ketenangan antar penduduk. Unsur ekonomi yang meliputi semua fasilitas atau sarana yang mendukung kegiatan ekonomi, misalnya pasar, toko. Unsur budaya yaitu budaya atau seni yang bisa membawa cara kehidupan masyarakat kota, misalnya gaya hidup. Potensi kota. Potensi sosial seperti adanya organisasi, lembaga swadaya. Potensi ekonomi misalnya bank, pasar, swalayan, toko. Potensi politik yakni adanya peraturan di pemerintahan yang tugasnya mengatur kehidupan masyarakat. Potensi budaya yakni unsur seni atau budaya yang bisa menyemarakkan kota, misalnya karnaval, pentas seni, pendidikan. Sebelum kami menyampaikan kesimpulannya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Oke.
kelompok 4 dipersilakan untuk bertanya. Saya ingin bertanya, jelaskan pengertian unsur-unsur budaya yang ada di kota. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan jawabannya adalah unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultural universal adalah bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian, sistem energi, dan kesenian. Oke, selanjutnya siapa? Sebentar, bolehkah kami izin menambahkan? Budaya adalah suatu cara hidup berlingkungan yang melihat pada sekelompok orang dan kemudian turun-temurun budaya merupakan bentuk dan pemikiran aktivitas dari sebuah kelompok masyarakat. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya untuk kelompok 1? Baik, izinkan saya menjawab. Modern ekonomi menunjukkan suatu kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah atau wilayah yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan guna memberikan nilai tambah bagi pembangunan ekonomi selanjutnya. Untuk selanjutnya kelompok 2 silakan bertanya. Apa sih keluarnya dari wilayah administrasi? Baik, jawabannya ialah wilayah administrasi adalah wilayah kerja perangkat pemerintahan pusat termasuk gubernur sebagai wakil pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah dan wilayah. Kerja gubernur dan bupati atau wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintah umum di daerah. Apakah sudah terjawab? Sudah. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Sekarang kami akan menyampaikan kesimpulan yang disampaikan oleh teman saya yang bernama Miftah Hujan. Kesimpulan, unsur-unsur kota berarti segala sesuatu yang menyusun dan membentuk sebuah kota, baik unsur yang bersifat alami maupun non-alami, ataupun yang bersifat sosial maupun non-sosial. Potensi kota adalah segala sesuatu yang dimiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia. Suatu wilayah baik yang telah dimobilisir maupun yang belum dimobilisir, yang dapat mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah yang bersangkutan. Sekian dari kami, mohon maaf atas kekurangan yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 2.
Kelompok 4, ayo dong. Baiklah, dari video ini kami akan menjelaskan tentang klasifikasi perkembangan otak. Berdasarkan tingkat perkembangannya akan dijelaskan oleh rekan kami Ibu. Klasifikasi perkembangan otak berdasarkan tingkat perkembangan. Tingkat neopolis yaitu suatu wilayah yang berkembang menjadi kota baru. Tingkat polis yaitu suatu kota yang masih masyarakat baru. Tingkat metropolis yaitu kota besar yang berkembang menjadi kota utama. Settlement and state. Klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduknya. 1. Kota kecil antara 20.000 sampai 100.000 jiwa. 2. Kota sedang antara 100.000 sampai 500.000 jiwa. 3. Kota besar antara 500.000 sampai 1 juta jiwa. 4. Metropolitan antara 1 juta sampai 5 juta. 5. Metropolitan lebih dari 5 juta. Contoh kota Jakarta 9.607.700 Bandung 3.398.800 Tangerang 1.798.801 Oke, kita ke bagian tahap perkembangan kota. Akan dijelaskan oleh saya. Tahap perkembangan kota atau ekonomis. Hal ini merupakan awal pembentukan dari sebuah kota yang didirikan dengan adanya pertanian. Kegiatan masyarakat pada tahap ini masih terfokus pada sektor pertanian, pertambangan, perkebunan, dan perikanan. Tahap perkembangan kota, polis, hal ini didirikan dengan munculnya pasar daerah serta berdirinya industri kecil. Pengaruh industri pada tahap ini masih belum besar. Sebagai tahap perkembangan kota atau polis, tahap ini penampakan ruang kota sudah berkembang cukup besar. Pengaruh kota sudah terasa sehingga pada sekitar sehingga banyak pengaruh aktivitas daerah yang mengembangkan dan sistem birokrasi yang berhubungan secara digitalisasi dan pada tahap ini. Tahap perkembangan kota tahap ini merupakan awal munculnya kota besar. Kondisi berdasarkan sesuai tahap perkembangan kota. Tahap ini disebut juga dengan City of Selanjutnya akan menjelaskan klasifikasi kota berdasarkan fungsinya. Klasifikasi kota berdasarkan fungsinya. Kota berdasarkan fungsinya ada yang sebagai pusat produksi agar memasak baik yang berupa bahan mentah, bahan
Kediri maupun Banyuwangi, dan Kota Surabaya bersih kota. Kota pusat perdagangan center of trade and policy, kota yang sebagai pusat perdagangan baik domestik maupun internasional, dan kota pokok kabupaten Riau. Kota pusat pemerintahan politika kita, kota yang didukung sebagai pusat pemerintahan atau sebagai ibu kota negara. Kota pusat kebudayaan, kultural serta kota yang memiliki budaya. Kota yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya mengenai tentang klasifikasi kota berdasarkan sejarah perkembangan dijelaskan oleh saya Aida. Klasifikasi kota berdasarkan sejarah perkembangan. 1. Kota yang berawal dari pusat pertambangan, contoh kota Balikpapan, Semarang, dan Singapura. 2. Kota yang berawal dari pusat perkebunan, contoh kota Bogor, Batu, Subang. 3. Kota yang berawal dari pusat administrasi atau kerajaan, contoh kota Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dan Cirebon. Sekian dari kami. Di sini kami akan memberikan waktu untuk kalian yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya dipersilakan. Karena ada pepatah, beranilah kau bertanya, berani menjawab. Ilmu itu dekat dengan orang-orang yang berani duduk. Baiklah, pertanyaan akan kami lakukan dari kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang bertanya, berapa jumlah jiwa di Indonesia? Oke, baiklah. Izinkan kami untuk berdiskusi. Antara 20 sampai 172. Oke, baiklah. Apakah bisa dipahami? Atau ada yang ingin menambahkan? Sudah paham. Oke, selanjutnya. Oke, baiklah. Kelompok 1, silakan. Oke. Kelompok 1. Saya lagi ya yang menanyakan ini. Oke. Oke, apa saja sih contoh kata yang bergerak pusat perdagangan, center of trade and commerce, tolong sebutkan dong. Baiklah, terima kasih. Oke, izinkan kelompok kami untuk berdiskusi sebentar. Oke, baiklah. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Bisa belum ada lagi. Hongkong, Jakarta, dan Singapura. Boleh ada yang menambahkan kan? Ya, silakan. Menambahkan ya, menurut saya di kelompok saya sendiri, untuk center of trade and commerce itu adalah kata yang memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan domestik maupun internasional. Oke, terima kasih. Yang lain, apakah ada tambahan lagi? Ada Selanjutnya pertanyaan kelompok 2. apa yang dimaksud saudara saudara menulis? Oke, terima kasih. Izinkan kelompok saya. Baik, saya akan menjawab soal dari kelompok 1. 2. Suatu kota besar yang perekonomiannya sudah mengarah ke industri. Baiklah, apakah bisa dipahami? Atau ingin mengulang lagi jawaban dari kami? Gak usah. Baiklah, apakah ada yang ingin ditambahkan dari kelompok 2, kelompok 1, dan kelompok 3? Tidak ada.
suatu wilayah pedesaan akibat tingginya pertumbuhan penduduk yang diikuti oleh meningkatnya kebutuhan pangan, sandang dan perumahan, dan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi ciptaan manusia, maka bermunculan permukiman baru selanjutnya akan diikuti oleh fasilitas-fasilitas sosial seperti pasar, jalan-jalan raya, terminal, industri, pertokoan, rumah sakit, perkantoran, sekolah, tempat hiburan, dan lain sebagainya. Wilayah kota terbagi atas beberapa klasifikasi menurut jumlah penduduk kota. Terbagi atas kota kecil, kota sedang, kota besar, metropolitan, dan megapolitan. Menurut tahap perkembangannya, kota terbagi atas polis, metropolis, megapolis, trinopolis, dan nekropolis. Menurut fungsinya, kota pusat produksi, pusat perdagangan, pusat pemerintahan, dan pusat kebudayaan. Menurut sejarah perkembangan kota yang berawal dari pertambangan, perkebunan, dan administrasi dan atau kerajaan. Oke, baiklah, sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas presentasi dari kalian semua. Dan kurasa sangat bagus dan luar biasa. Selanjutnya, ibu akan memberikan soal post-test terkait dengan materi kita untuk mengetahui daya serap kalian sejauh mana dan sedalam mana kalian memahami dari materi-materi yang sudah dipresentasikan teman-teman kalian. Oke, belum dibacakan. Dikasih waktu 3 menit untuk menjawab. Ya, lanjut lagi ya. Sip. Sampai ini juga yang tadi juga bukan. Oh, yang kemarin kumpul
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Oke, terima kasih. Lanjut. Nomor 2. Nomor 2-nya, orang kota pada umumnya dapat mengkontribusikan informasi sebagai penambah. Kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan lebih banyak di kota kota daripada pedesaan. Terakhir, perubahan usia tanpa bisa mengatur penting. Terima kasih. Lanjut. Nomor 3. Terkait kesimpulan. Unsur-unsur kota berarti segala sesuatu yang menyusun dan membentuk sebuah kota, baik unsur-unsur yang bersifat alami maupun non-alami, ataupun yang bersifat sosial maupun non-sosial. Potensi kota adalah segala sesuatu yang memiliki sumber daya alam manusia, suatu wilayah baik yang telah dimobilisir maupun yang belum dimobilisir, yang dapat mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah yang bersangkutan. Oke, terima kasih. Selanjutnya nomor 4. Perkotaan memiliki susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, kegiatan ekonomi. Pengelompokan disesuaikan dengan kesamaan fungsi adanya kota sendiri, kemudahan aksesibilitas dan batasan baik fisik maupun administrasi. Ya. Oke, demikian tadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat, bisa membawa keberkahan untuk kalian semua, dan semoga bisa dipahami. Untuk menutup pembelajaran, mohonkan kepada ketua kelas untuk memimpin pembelajaran doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa alhiqna bis-shalihin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, demikian pembelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.